Selamat datang di Venus Forum. Kita berjumpa kembali dan kali ini kita akan buat acara sendiri namanya ngopi bareng saya. Saya Jerry Sumampo dan dalam acara ini saya akan menghadirkan orang-orang yang hebat gitu ya untuk membicarakan banyak hal terkait dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan dan lain-lain. Nah, kali ini saya sudah kehadiran seorang tamu. Ini seorang teman dari Bandung. Namanya panjang juga ini, Dr. Raffi Sri Wulandari. Nggak terlalu panjang juga ya? Nggak panjang, biasa, simple. Cukup lah buat di paspor. Selamat datang Raffi. Ya, makasih Bang Jerry. Ya, Mbak atau Teh Raffi ini adalah seorang akademisi, seorang dosen di Universitas Langlang Buana Bandung ya. Universitas Langlang Buana Bandung. Mengajar apa, politik kah? FISIP, Ilmu Pemerintahan. Fakultas FISIP. Ilmu Sosial dan Politik ya. Mengajar ilmu pemerintahan dan ketua dari sebuah lembaga namanya ini Campernik. Ini komunitas perempuan berbudaya di Bandung ya. Jawa Barat, bukan cuma Bandung, karena Bandung kan mengecilkan Jawa Barat yang merupakan provinsi terbesar di Indonesia. Gimana kabarnya, Raffi? Alhamdulillah, so far so good. Dari kalau kita ngelihat dari kondisi yang bikin kaget ya secara pribadi, alhamdulillah sehat dan mudah-mudahan kita bisa terus bermanfaat. Terima kasih sudah datang. Okay. Kita akan bincang-bincang terkait dengan banyak hal ya. Siap. Pokoknya mengalir aja sambil ngopi. Kamu ngopi nggak sih? Ini ngopi nih. Ngopi ya. Dibikin kopi itu tadi. Ya. Enak kopinya. Oh ya, berapa awal tahun ini kan juga menyelesaikan disertasi. Ya, betul. Yang terkait dengan perempuan sebetulnya ya. Apa persisnya kemarin tuh? Jadi pertama saya mau ucapin terima kasih ya Bang Jerry ya. Ini episode pertama. Ya, ini edisi pertama. Episode pertama. Saya apresiasi sekali ya Bang Jerry ya. Ini terhormat, kita diskusi di sore sambil ngopi. Ya. Diajak diskusi juga soal disertasi saya ya. Alhamdulillah kemarin saya baru selesai studi doktor. Betul, disertasi saya kemarin terkait dengan perempuan. Judulnya itu implementasi kebijakan affirmative action di Provinsi Jawa Barat. Jadi study case-nya itu ada di beberapa partai, ada PDIP, Golkar, sama PKS. Nah itu kan tiga partai ya? 3 partai. Tapi penelitiannya banyak, ada 7 lembaga, ada KPU, ada Bawaslu, ada Kesbangpol, DP3AKB. Termasuk 3 partai ini kan? Termasuk 3 partai tersebut. Kenapa? Pemerintah kan sedang gencar-gencarnya nih mendorong terkait dengan representasi affirmative action pada perempuan gitu kan. Ada batasan minimal kuota 30%. Dan itu rasanya everyone to know lah, bukan rahasia umum lagi gitu. Nah di situ, tapi saya melihat sederhana aja sih berangkatnya. Karena saya melihat bahwa kebijakan itu nggak pernah tercapai. Dan terus urgensinya di mana gitu kan. Karena kenapa? Pada saat setelah saya bedah regulasinya, ternyata masih banyak kelemahannya juga. Jadi seolah-olah regulasi yang setengah hati sih. Tapi nggak tercapainya di mana? Di pemenuhan kuotanya. Ini kan untuk pemilu juga ya, karena ada DPR-nya tadi kan. Kasusnya kan di Provinsi Jawa Barat ya, artinya perolehan suara partai di pemilu tahun saya 2019 sama 2014, 2 kali pemilu. 2 pemilu yang terakhir. 2 pemilu terakhir. Yang nggak terakhir juga sih, sebelum kemarin 2024. Jadi yang nggak bisa dipenuhi ini kan soal keterwakilan 30% perempuan di parlemen. Iya, yang tidak terpenuhnya di situ. Karena di 2 pemilu sebelumnya setahu saya semua partai cukup itu.
30% calegnya kan. Untuk semuanya jadi, nah di sini kenapa saya menyatakan bahwa regulasi itu setengah hati. Ada Jipper system. Jipper system ya. Jipper system itu perempuan akhirnya ditaruh, akhirnya merugikan perempuan juga. Jadi mereka tidak dapat nomor urut yang proporsional buat mereka jadi. Jadi kenapa kebijakan ini saya rasa setengah hati ya. Jadi tidak menjadikan perempuan itu jadi hanya sebatas bemper aja, faktanya demikian. Pelengkap persyaratan. Jadi kalau tidak terlengkapi kan dibalikin lagi gitu. Kalau atau misalkan sanksinya itu kan lemah juga, hanya di dapil tertentu tidak bisa ikut gitu. Jadi masih dibuka lagi, dibedah lagi, harus ada pemutakhiran regulasi terkait affirmative action. Jadi dari 3 partai yang jadi sampel ya, itu tidak ada yang memenuhi 30% perempuan di parlemen dari 3 partai itu. Meskipun persyaratan 30% perempuannya kalau caleg terpenuhi. Caleg kan? Kalau caleg sih rata-rata terpenuhi karena dia bagian dari persyaratan. Bagian dari persyaratan, suka ataupun nggak suka, terlepas misalkan kualitasnya ya begitulah. Tapi bagi saya ini Indonesia ini, negara ini butuh peran perempuan di dalam membuat suatu kebijakan. Jadi kenapa affirmative action ini harus regulasi affirmative action ini harus dimutakhirkan? Jadi bukan hanya dalam persyaratan saja, tetapi bagaimana perempuan ini bisa menjadi bagian dari legislator, bisa penentu kebijakan. Iya, pengambil kebijakan. Kebijakan. Nah seperti itu. Nah ini, saya lihat sih masih lemah. Ya mungkin Bang Geri juga punya pandangan tersendiri di situ. Iya, enggak, yang saya pikirkan begini. Memang kan pengaturan tentang 30% itu bagian dari persyaratan. Iya. Nah, ada nggak yang yang Raffi misalnya formula ya, dari penelitian itu formulanya bagaimana 30% di parlemen itu bisa terpenuhi. Karena kan kita pakai sistem pemilihan langsung terbuka, proporsional terbuka, dan berdasarkan suara terbanyak. Iya, betul. Gitu. Jadi artinya keterpilihan itu berdasarkan apa yang pemilih pilih kan. Yang pemilih suka. Dan kita tahu nanti mungkin kita bisa bicara soal itu ya. Pemilih kita ini kan juga masih banyak yang merasa perempuan ini kurang ideal gitu ya. Perempuan bukan pemimpin lah, gitu. Dan ini umumnya pemilih kita. Tapi kalau berpikir tentang bagaimana mau membuat dia 30% di parlemen misalnya, ada nggak tawarannya di disertasi itu? Saya belum baca disertasinya soalnya, baru baca pengantar sedikit-sedikit tuh. Ya, oke. Kalau mungkin terlepas sebelum ke situ ya, saya sebelum menjawab ke situ. Ada tantangan di negara kita terkait sulitnya affirmative action ini tercapai. Pertama itu adalah terkait dengan budaya patriarki. Itu tadi yang pemilih tadi kan? Iya, budaya patriarki di kita gitu kan. Jadi kalau perempuan jadi dalam dunia politik itu masih itu yang sangat sensitif. Lalu masalah agama. Nah di sini masalah agama juga. Ya, agama ya betul. Masalah agama, culture gitu ya. Itu beberapa hal yang ternyata agak berat. Nah setelah saya melakukan riset dari ketiga partai politik tersebut, kalau saya lihat kalau PDI sama Golkar itu agak-agak mirip lah. Mirip apa ini? Agak mirip, maksudnya ya partai nasionalis. Cuman walaupun misalkan bicara representasi affirmative action itu ada di PDIP. PDIP yang ya karena kan ada ketumnya dari perempuan. Ketua DPR juga perempuan. Sekarang dulu juga ya. Ya termasuk kayak misalkan kemarin Teh Ine di Provinsi Jabar itu sempat jadi ketua DPRD. Provinsi Jabar. Ada sempat. Itu jadi representasi dari partai politik yang mendorong perempuan aktif itu ya salah satu partai politik PDIP. Nah, tetapi kalau dilihat tapi kan itu hanya sebagian skup kecil saja yang kelihatan di permukaan. Tetapi faktanya kenapa ini sulit tercapai dan bukan hanya jumlahnya saja, tetapi bagaimana pendidikan politik yang dilakukan oleh partai tersebut. Pola rekrutmennya kayak gimana, proses penjaringannya seperti apa, pola kaderisasinya bagaimana.
Karena kalau membuat kebijakan itu kan nanti mereka saat terpilih mereka akan bikin kebijakan. Ya. Tujuannya adalah menjawab kebutuhan publik. Publiknya siapa ya? Minimal untuk perempuan itu sendiri lah. Tapi kan banyaknya di kita karena kita terjebak keadaan nih dengan sistem pemilu yang proporsi terbuka. Proporsional terbuka. Yang pada akhirnya ya partai politik itu tersandera dengan aturan tersebut. Jadi mereka akan memilih orang yang tidak melihat dari kualitas, populer, gitu, artis. Ya, tapi kan yang seperti itulah. Kalau popularitas bukannya perempuan lebih unggul daripada laki-laki? Enggak juga sih. Tapi kemarin yang DPD juga komen karena fotonya unik aja terpilih kan. Oh iya, dulu ada kasus itu. Bukan kasus, fakta ya? Iya, fakta. DPD ada fakta iya. DPRD itu di Nusa Tenggara Barat. Ada juga sih. Ya. Itu di Jabar kemarin Komeng itu komedian karena fotonya unik saja terpilih itu ngalahin. Nah, tapi yang saya cerita dulu ada di pemilu 2014 atau 19 ya. Boleh sambil ngopi Bang ya? Oh iya sambil ngopi dong. Kan memang ini acara ngopi. Ada satu anggota DPD terpilih di perempuan. Lalu dia digugat di MK gara-gara karena katanya antara alat peraganya baliho-baliho itu dengan orangnya jauh berbeda. Oh, ya visual. Tapi itu ya itu lucu-lucuan terhadap apa ya terhadap pemilu kita gitu. Banyak kok di Jawa Barat juga begitu. Sama kebetulan kemarin kan saya jadi praktisi pemilu nih, saya keliling Jawa Barat. Jadi saya ketemu banyak paslon juga saat jadi panelis di beberapa wilayah kabupaten dan kota. Ya asli sama fotonya jauh banget. Ya, tapi nggak apa-apa lah, pencitrakan diri. Loh memang begitu, mana ada sih antara yang dipajang di pinggir-pinggir jalan dengan orangnya itu sama, nggak ada. Artinya yang umumnya politisi itu apa yang dipajang itu dengan yang itu sudah pasti berbeda gitu ya. Betul. Orangnya ya tergantung fotonya misalnya. Ya. Karena betul visual itu akan mempengaruhi pemilih. Ya memang justru karena itu. Iya. Nah tapi dari 3 partai ini yang paling pro perempuan kira-kira menurut penelitiannya Rafis partai apa? Saya jadi begini ya, itu punya. Nah, ini objektif aja, nggak usah takut menyebutkan partai kan ini penelitian. Begini, itu punya. Artinya data-datanya mendukung. Gitu ya, jadi ada punya keunggulan masing-masing setiap partai tersebut. Dan tapi ada kelemahannya juga. Ini saya bedah dulu ini. Ini kan baru bicara kalau PDIP gitu ya. Ya. PDIP itu dia banyak perempuan yang masuk ke perempuan itu bantengnya merah lah. Jadi yang maju itu yang jadi speakingnya jago gitu, pinter gitu. Tetapi di situ PDIP itu secara kualitatif baik gitu. Secara kualitatif ya, ada yang baik gitu. Ada yang baik. Tapi bicara soal pendidikan politik untuk perempuan itu agak kurang di PDIP itu. Pola rekrutmennya gitu, kaderisasi untuk nggak ada yang spesifik terkait perempuan. Sebenarnya ada, mereka tuh punya PDIP itu punya lembaga tersendiri, cuman mungkin kurang masif dan terstruktur. Harusnya kan dilakukan pendidikan politik itu bicara soal sekolah pendidikan politik itu kan harus reguler, terstruktur. Nah, ini PDIP, Golkar gimana? Nah kalau Golkar itu dia sebenarnya lebih rapih di dalam pendidikan politiknya, tetapi persaingan di dalam juga luar biasa. Nah, yang paling saya apresiasi itu ke PKS sebenarnya kalau bicara soal pendidikan politik itu lebih rutin. Mereka punya pola kaderisasi yang dilakukan secara rutin, misalkan setiap minggu. Jadi 5 orang di-guide sama 1 orang, ada coachingnya. Itu bagi saya itu sangat menarik. Tetapi ada kekurangannya. Bicara soal kekurangan permasalahan agama. Gitu. Kalau perempuan menjadi seorang pemimpin itu agak berat. Kalau untuk di PKS ya, sorry to say gitu, honestly ya faktanya demikian. Karena saya beberapa kali juga diskusi gitu kan. Artinya jarang lah ketua-ketua DPD, DPC, PKS itu yang perempuan. Berat, tapi mereka tuh dapat fraksi. Kalau modal sosial untuk pendidikan politik mereka lebih dapat sebenarnya, karena mereka dilakukan secara masif dan terstruktur. Itu secara kualitas sebenarnya bagus. Pola kaderisasi yang dilakukan cukup, tapi ruang untuk mereka maju itu tantangan banget karena berhadapan dengan kondisi di intern partai. Jadi setiap partai itu punya
apa ya, punya catatan keunggulannya masing-masing. sendiri, tapi juga punya persoalannya Iya, sendiri, betul, gitu ya. betul. Berkaitan dengan isu perempuan. Ya, yes, Ya. exactly. Tapi, Yang harus, nah, tapi gimana? ya itu tadi selain dari itu harus undang-undang partai politik juga harus dirubah. Karena pola kan aturan itu dibuat biasanya harusnya memaksa ya, suka atau nggak suka harus dilakukan. Jadi di dalam pendidikan politik, di dalam regulasi, dalam aturan partai politik itu rasanya masih kurang sanksi gitu. Penguatan kurangnya di dalam temuan saya, novelty saya itu ada 3. Pertama ada lemahnya sanksi. Lemahnya sanksi, nggak ada sanksi kalau misalkan tidak tercapai itu seperti apa gitu kan. Lalu yang kedua itu adalah fungsi pengawasan. Pengawasannya itu seperti apa gitu, yang diawasi sama yang mengawasinya bagaimana aturannya. Yang ketiga itu adalah masalah culture, ini yang paling berat. Karena culture ini bicara soal kondisi sosial masyarakat yang sudah memiliki prime sendiri terkait bagaimana melihat perempuan di dalam dunia politik. Nah, tadi bilang soal kelemahan regulasinya. Ya. Di bagian mana sih kelemahan regulasinya? Apakah di penegakan sanksinya? Ya, sanksi. Karena yang tadi bilang kan sanksinya hanya memperhatikan. Hanya memperhatikan. Iya. Oh iya, ini soal apa berarti? Soal dia tidak fix kan? Ya, tidak pasti itu. Jadi bisa ya, bisa tidak gitu kan. Artinya kalau nggak terpenuhi ya sebenarnya nggak apa-apa gitu ya. Betul. Ya, tapi itu memang problem kita sejak lama kan, ketika afirmasi terhadap perempuan, 30% perempuan ini dimulai dulu undang-undang pemilunya. Harus dirubah tuh sistem pemilunya. Begitu. Wah, ini malah lebih menarik ini kalau merubah sistem pemilunya. Karena kalau bicara soal karena masalahnya ya untuk kondisi sekarang udah nggak ideal lagi. Bukan masalah pertama pendidikan politik untuk masyarakat harus urgensi dilakukan. Pendidikan politik dilakukan itu salah satu ruangnya itu adalah melalui partai politik. Pada saat ini masyarakat krisis kepercayaan kepada partai politik. Nah, tapi kalau bilang tadi perubahan sistem pemilunya yang mana yang dirubah? Kan kita pakai sistem pemilu sekarang proporsional terbuka. Betul. Dengan suara terbanyak. Apakah kembali ke sistem tertutup? Yang Raffi pikirkan apa gitu? Kalau membayangkan perubahan sistem ya. Artinya kan gini, ini membayangkan perubahan sistem yang bisa mengakomodir perempuan lebih banyak di parlemen, atau yang memungkinkan tidak hanya 30% caleg, ya kan? Tapi juga 30% perempuan jadi di parlemen. Ya, itu saya pengennya jadi regulasinya. Iya, sistem yang dibayangkan apa? Jadi kalau misalkan kalau perubahan sistem itu seperti apa? Harapan saya ini sudah tidak ideal lagi untuk proporsional terbuka kayak sekarang. Pertama, selain boros, juga pendidikan politik sama masyarakat rendah. Pada akhirnya menurunkan kualitas SDM di Indonesia. Itu fakta loh. Gara-gara apa? Gara-gara sistem politik Indonesia. Karena produk yang sistem jadi pemilu. Iya, sistem demokrasi kita sistem pemilu. Karena produk yang jadi itu mereka belum tentu paham bikin regulasi seperti apa. Nah, kalau ini harapan, ini kan cuma ada 2 pilihan. Proporsi tertutup atau proporsional tertutup. Yang saya biasa proporsional sama aja sih. Proporsional tertutup atau e-voting atau e-voting. Kok e-voting? E-voting itu kan metode. Iya, e-voting. Ya metode. Metode, tapi sistemnya tetap proporsional terbuka. Iya, dibikin. Tapi kan kayak yang sekarang. Kalau kan sistem terbuka. itu terbuka, sekarang terbuka. Kalau tertutup itu biasanya calegnya itu berdasarkan listnya partai. Iya. Makanya tadi saya tanya, yang Raffi bayangkan perubahan sistem itu apa? Apakah mungkin bukan perubahan sistem pemilu ya, tapi perubahan metode. Ya mungkin bisa juga metode. Metode menghitung suara misalnya, atau metode sistem penempatan caleg misalnya. Kan gitu, misalnya bisa saja rekayasa sistemnya begini.
kalau mau menjamin 30% Ya. perempuan di parlemen. Misalnya begini, suara, jadi di satu dapil, kalau partai dapat satu kursi, itu kursi diberikan kepada perempuan. Jadi setiap satu kursi Ya. pertama perolehan partai di setiap dapil itu diberikan kepada perempuan. Betul, betul. Itu kalau itu, Metode. ya itu berarti metode penghitungan perolehan penghitungan. kursi kan. Ya. Itu metode untuk menentukan perolehan kursi. Iya, metode penghitungan. Ya, itu sistem juga, tapi Bisa optimal. cuma bagian kecil dari sebuah sistem, karena model begitu bisa dipakai untuk sistem tertutup dan bisa juga sistem terbuka gitu. Ya, bisa Yang penting itu tadi, metodenya dirubah. kalau jadi kursi pertama di setiap dapil itu, kursi pertama yang diperoleh partai itu diberikan kepada perempuan misalnya. Bang Jerry setuju? Kalau saya setuju, kalau saya setuju karena kan kita juga dulu advokasi undang-undang soal afirmatif itu. Salah satu yang kita dulu pertanyakan itu bagaimana memastikan keterwakilan 30% di parlemen yang oleh DPR dan pemerintah waktu itu bilang yaitu kita serahkan kepada pemilih. Gitu, kita serahkan kepada pemilih karena yang kita atur, yang diatur waktu itu adalah 30% caleg. Ini ya pemilih yang menentukan, artinya hasil kalau perempuannya 30% itu pemilih yang kalau nggak 30% ya seolah-olah ini salahnya pemilih gitu ya. Bisa jadi. Itu menarik ya Bang Jerry, salah satu solutifnya Ya, kalau itu misalkan pemerintah, metode teknis sebetulnya. kalau misalkan pemerintah masih mau tetap proporsional terbuka, tetapi saya tetap mendorong untuk kita dilakukan proporsional tertutup. Tertutup. Itu kenapa? Indeks kerawanan pemilu pesta demokrasi itu sangat tinggi. Yang pertama ini adalah partisipasi tinggi itu gara-gara money politik. Partisipasi akan tinggi jika sebaran money politiknya tinggi. Ya, ada banyak daerah begitu. Ya. Mayoritas kita harus lihat pada dasarnya gitu. Money politik, terus netralitas penyelenggara, netralitas ASN, terus ya patriarki gitu kan. Nah itu ya, tapi banyak sih toolsnya ya Bang ya. Iya, tapi kalau dalam hubungan dengan perempuan bukannya nanti repot tuh. Ya sebenarnya. Kalau 30% makanya kalau lewat jalur tertutup, karena aktivis partai banyak laki-laki. Nah, makanya ini harus dipenguatkan dalam regulasinya, dirubah. Makanya regulasinya harus dimutakhirkan. Tadi masukinlah metode yang Bang Jerry tadi, masukin di dalam regulasi. Dulu sudah pernah kita masukkan, tapi partai nggak ada yang mau. Ya kan berat. Tapi minimal begini ya Bang Jerry ya. Karena kalau kita melihat sekarang kondisinya udah nggak ideal lagi. Kalau proporsi tertutup, bola panasnya akan larinya ke dewan. Mereka dikasih ke partai. Ya ke partai gitu. Ke partai untuk pilkada ya. Untuk pilkada mungkin ya partai dan orang yang di daerah yang di dewan itu. Tapi itu tadi harus ada penguatan fungsi pengawasannya. Regulasinya harus dirubah bagaimana partai politik ini memiliki tanggung jawab yang kuat untuk betul-betul bisa mengutus perempuan yang ada di situ pasti akan terpilih. Gitu. Nah, di situ soalnya karena di partai itu kan pertama kader perempuan relatif lebih sedikit. Sudah sedikit, dia belum tentu juga dapat peluang untuk duduk di jabatan-jabatan struktural partai, strategis yang menjadi struktural partai. Ya memang ada pengecualian ya, seperti PDIP itu ya memang sejak lama ketua umumnya perempuan. Tapi kan kita nggak punya ketua umum perempuan lain selain PDIP kan, nggak banyak kan. Artinya paling tidak partai-partai sekarang yang ada di parlemen atau yang tiga kali pemilu ini ikutan, itu semua ketua partainya laki-laki, selain PDIP. Gitu ya. Jadi ya masih agak susah mungkin kalau kita pakai terwujud ya. Iya, kalau saya malah agak pesimis kalau pakai sistem tertutup.
untuk konteks 30% perempuan ya. Iya. Tapi untuk konteks lain sih ya. Secara umum, ya. Mengurangi politik uang. Meskipun nggak yakin juga kita, karena bisa jadi justru uang yang dikeluarkan lebih banyak di parlemen. Gitu. Iya, minimal masyarakatnya dulu deh dicerdasin. Karena masyarakat kita ini tidak akan memilih kalau nggak ada duitnya. Kalau nggak dapat amplop, mereka nggak akan pergi ke TPS. Ini saya setuju tuh. Faktanya demikian. Saya setuju. Kita sudah 15 kali pemilu. Hasil dari proses pemilu tidak memperbaiki bangsa kita. Ini faktanya kayak gitu. Nah, kita terjadi pergeseran. Pergeseran lah, banyak pergeseran berbangsa, bernegara gitu. Nah, kalau dalam kita ini jadi percakapannya kok jadi serius amat. Padahal kan mau bicara agak sedikit sedikit santai kan gitu. Nah, ini kan Teh Raffi ini juga punya lembaga namanya Capernik. Itu lembaga apa sih? Aneh ya, Bang Jerry unik ya, aneh ya ada namanya. Namanya apa itu ini Capernik? Campernik. Ya, Campernik. Itu bahasa Sunda. Ini lembaga perempuan ya, komunitas apa? LSM perempuan. atau apa ya? Ya, seperti itu. Ya, lembaga LSM. Jadi dia bergerak di isu perempuan dan isu perempuan. Isu perempuan. Kenapa istilah bahasa Campernik ini adalah saya bangun bersama teman-teman. Sebenarnya organisasi ini sudah lama, dari tahun 2006. Sudah 2006. Lama, hampir 19 atau 20 tahun ya. Hampir 20 tahun yang lalu. Hampir 20 tahun yang lalu, dari zaman saya masih muda sekali. Muda sekali, masih kuliah semester berapa gitu. Ini saya sama teman-teman aktivis perempuan di Jawa Barat itu bikin komunitas, dan banyak yang kami lakukan itu ada terkait dengan advokasi, membela hak-hak perempuan dan lain sebagainya. Masalahnya kenapa setelah dalam perjalanan kurun waktu yang sangat panjang Indonesia merdeka, tapi banyak perempuan yang tidak merdeka, tidak bisa memperjuangkan hak-haknya. Masalah perempuan ini sangat kompleks ya Bang Jerry ya. Oh iyalah. Kita lembaga banyak sudah dibikin nih, Komnas HAM, Komnas Perempuan, LPSK, lalu DP3AKB gitu kan, lalu di dinas-dinas juga ada pemberdayaan perempuan dan anak, tapi dan tetap masalah perempuan ini selalu ada. Nah ini sama lah, masalah laki-laki juga ada banyak. Apa mau laki-laki minta kuota juga? Ya enggak lah. Tapi ya kayak tadi afirmatif, kebijakan afirmatif itu kan juga dibuat gara-gara itu. Karena dalam bidang politik perempuan masih sangat tertinggal ya. Iya, sangat tertinggal. Ya, dalam kurun waktu yang sejarah yang panjang ya. Sampai sekarang masih tertinggal kita. Iya memang, karena afirmatif itu kan katanya startnya nggak sama gitu. Jadi harus diangkat supaya startnya sama gitu ya. Karena kalau startnya nggak sama tetap ketinggalan yang di bagian belakang. Nah di sini balik lagi kepada Campernik ini, jadi perempuan berbudaya ya, perempuan berdaya. Kenapa kita yang fokus aktivis perempuan berharap bahwa perempuan itu sudah berani bersifat represif gitu ya, bisa menyuarakan hak-haknya sendiri. Karena permasalahan perempuan ini bukan hanya menyoroti orang menengah ke bawah saja, tetapi semua lapisan masyarakat, menengah atas juga, bahkan anggota dewan, kepala daerah, mungkin mereka pernah mengalami konflik yang kena kepada dirinya sendiri. Kegiatan yang dilakukan apa dulu tuh? Advokasi, pendampingan, pelatihan, bimbingan yang berbicara terkait dengan bagaimana perempuan itu berdaya sebagai penggerak ekonomi dan lain sebagainya. Di sini kita bangun lagi nih Campernik ini. Pas kebetulan di Jawa Barat, saya sangat apresiasi ya KDM ya. KDM itu representasi budaya lah. Walaupun ini masih terlalu pagi kalau mengatakan kualitasnya bagaimana. Nah di sini lunturnya bagaimana perempuan Jawa Barat itu budayanya seperti apa. Ini kan kita mengalami luntur. Jadi perempuan Jawa Barat itu harus seperti apa, karakternya bagaimana gitu. Nah di sini kami mulai hadir lagi, yuk kita bareng-bareng lagi sebagai perempuan berbudaya yang berdaya di Jawa Barat itu sebenarnya bagaimana, biar tidak kehilangan ruhnya. Karena sebagai perempuan ini kan kita memiliki tugas ya Bang ya, selain melahirkan peradaban dunia, ya. tetapi melestarikan budaya.
Tapi ya justru gini, saya melihat jangan-jangan ada yang kontradiktif di sini nih, karena kan gini, perempuan dan budaya itu bukankah yang selama ini merepotkan perempuan ini karena budaya? Kenapa? Ya kan budaya kita itu masih budaya laki-laki. Patriarki. Ya, patriarki. Ya. Nah, kalau sekarang mau kembali perempuan yang berbudaya itu kembali ke budaya lama, apakah nggak rumit itu? Karena justru di budaya lama lah sebetulnya, di umumnya masyarakat kita di Indonesia kan begitu ya. Di budaya kita itu tersimpan sebetulnya diskriminasi terhadap perempuan. Ya, diskriminasi. Nah, maksud saya dalam budaya Jawa Barat lah atau budaya Sunda, apa yang dilihat sih mau kembali ke perempuan berbudaya ini? Ya nggak seperti itu ya. Dengan caper-caperin ini, campernik. Campernik, kok caper sih? Campernik. Jadi begini Bang Jerry, sejarahnya di Jawa Barat juga banyak perempuan yang menjadi agent of change, agent perubahan, kayak Inggit Ganarsi, Dewi Sartika gitu, tanpa mereka melunturkan kodrat mereka sebagai perempuan, tetapi mereka bisa mensupport pasangan mereka untuk menjadi sesuatu. Contohnya Inggit Ganarsi lah, Bung Karno mungkin nggak akan seperti Bung Karno yang kita kenal kalau tidak ada Inggit Ganarsi. Oh gitu ya? Iya kan. Nah, tapi terlepas dari hal itu, ya kan kembali kepada pasangannya juga, kembali kepada lingkungannya juga. Nah di sini saya rasa harus ada, saya bukan tim kesetaraan gender ya, saya tuh tim keadilan gender. Karena kodrati laki-laki dan perempuan itu pada dasarnya itu nggak bisa sama, kita memiliki kodrat masing-masing. Jadi nggak mungkin setara. Nggak mungkin setara. Masa sih? Ya tidak mungkin setara lah. Karena Bang Jadi bisa melahirkan, bisa menyusui, haid enggak kan? Kita punya kodrat ya, bagi masing-masing. Kesetaraan ini sebagai apa ya? Sebagai manusia lah ya. Iya, posisi. Betul. Artinya ya kesetaraan sosial politik. Betul. Lah sebetulnya ya. Adil. Keadilan gender. Keadilan gender bagaimana perempuan memiliki dunianya sendiri tanpa ada gangguan yang lain. Dalam hal ini kalau dia secara kualitas itu memiliki modal, ya kenapa nggak disupport oleh perempuan itu sendiri ataupun oleh laki-laki. Nah ini yang harus kita dorong. Nah perempuan berbudaya dalam arti ya bagi saya tidak kontradiktif ya untuk potret di Jawa Barat. Kenapa? Karena pada dasarnya perempuan itu harus tahu kodratnya dia sebagai perempuan itu tugasnya apa saja. Mungkin tidak mengesampingkan peran dia sebagai istri, tidak mengesampingkan peran dia sebagai ibu. Kebetulan saya adalah seorang ibu, tapi saya juga sebagai pegiat, saya belajar untuk life balance ya, berjalan secara seimbang seperti itu. Nah di sini kita juga berupaya untuk bahwa perempuan-perempuan yang ada Jawa Barat ini memiliki karakter yang memiliki nilai-nilai luhur, memiliki budi pekerti yang baik. Bagaimana dalam budaya Sunda gitu? Ya nggak Sunda juga, kan kita mutakhir ya kekinian budaya Sunda bagus juga itu akan panjang juga ceritanya. Oh gitu ya. Memiliki karakter lah. Memiliki karakter tersendiri karena tiap daerah itu memiliki karakter masing-masing. Ya Jawa Barat punya khas sendiri. Ya kalau gaul simpelnya lah kita bisa lihat potretnya Inggit Ganarsi, Dewi Sartika gitu kan. Cepopong, mungkin Bang Jadi tahu kan Cepopong? Tahu. Nah itu kan secara look itu representasinya nyunda banget tanpa melunturkan nilai-nilai perempuannya itu sendiri. Dia berbudaya. Jadi sebetulnya tidak mesti menjadi pimpinan ya, misalnya ketua partai gitu ya, tapi menjadi perempuan yang bisa mempengaruhi lingkungan di mana dia berada gitu. Betul. Ya. Gitu ya. Tentu ini soal apa ya? Soal publik lah, kalau bicara apa kan sebenarnya soal publik kan, karena apa namanya, artinya ini pengaruhnya harus pengaruh publik ya, bukan domestik kan, itu yang tadi Raffi maksud ya. Betul gitu. Iya, harus seimbang. Nah berdaya ya, banyak perempuan yang tidak bisa memperjuangkan hak-haknya. Berarti perempuan itu tidak berdaya. Ya, artinya dia paham dia punya hak sama dengan laki-laki gitu ya. Tapi dalam hal-hal tertentu memang perannya mungkin berbeda karena ada yang kodrati tadi gitu kan, maksudnya kan. Betul. Nah, itu berarti bedanya setara dan adil itu ya. Ini menarik juga tuh. Ya konsep saya tuh bukan pejuang feminisme, bukan. Saya tuh pejuang kesetaraan, keadilan gender.
Iya, artinya Gitu aja. perempuan itu tidak mesti menjadi sama dengan laki-laki. Tidak mungkin sama. Termasuk dalam peran-peran publiknya kan. Iya. Ya, ini menarik sebetulnya karena ukurannya kan jadi mungkin berbeda ya. Iya. Kalau selama ini mungkin secara politik kita ngukur berapa sih persen perempuan yang menjadi anggota DPR gitu ya. Apakah harus 30% gitu ya, atau apakah harus 50% sama dengan laki-laki misalnya. Nggak urgen. Jadi ukurannya bukan di sana lagi sebetulnya kan, Iya, iya. tapi di mana perempuan berada gitu ya, dia bisa menempatkan diri gitu ya, dan bisa mempengaruhi situasi gitu ya, dan menjalankan perannya di situ secara lebih bebas dan proporsional gitu ya. Iya. Kan mungkin maksudnya begitu kan? Gitu Karena ya? banyak perempuan yang tidak bisa mengenali dirinya sendiri. Dia Banyak terkondisi dengan terjebak dengan keadaan, apa yang orang pikirkan tentang terjebak perempuan. dengan dogma agama, terjebak dengan lingkungan sosial, padahal dia tuh punya modal. Tetapi karena lingkungan ini banyak yang terjadi Iya, ya. iya. Mungkin saya juga pernah mengalami hal yang Ya, demikian. dia Experience. ikut dalam posisi yang ditentukan pihak lain, Pihak ya. lain. Apakah agama, apakah budaya, Lingkungan, atau lingkungan di mana nilai, dia, ya. dia berada, atau nilai-nilai yang berkembang dalam lingkungan itu yang sebetulnya agak bias terhadap perempuan. Betul, harus kita luruskan. Iya, iya, iya. Mungkin kalau tarik lagi ke zaman peradaban Nabi gitu ya. Nabi-nabi. Dalam sejarah Islam gitu kan. Ya, Nabi Muhammad mungkin tidak akan seperti itu kalau tidak ada dorongan dari istrinya. Ya, Iya, iya. contohnya gitu. Yang menarik. Kalau lihat dari panjang ya, tapi perempuan tuh punya peran. Perempuan itu akan menentukan kondisi sosial serta kondisi budaya. Iya, iya. Iya, makanya tidak mesti menjadi sesuatu yang mungkin dipikirkan orang, juga termasuk dalam konteks peran-peran politik ya. Betul. Itu peran-peran politik sebagaimana mungkin yang dipikirkan atau dibayangkan atau yang kita bayangkan selama ini ya kan, perempuan kalau berperan di dunia politik harus jadi ketua partai. Bang Jadi ngelihatnya gimana itu? Ya? Kalau perempuan dalam politik, Bang Jadi ngelihatnya gimana? Jadi saya mau nanyain. Jadi terbalik ya. Iya, jadi ya selama ini kalau kita bicara perempuan dalam politik, memang mindset kita itu terkondisi kepada situasi yang sifatnya lebih publik, gitu ya, misalnya jadi kepala daerah, gitu ya, atau jadi pimpinan partai, menjadi anggota DPR, gitu ya, atau keterlibatannya di ruang publik ya, artinya perempuan yang kerjanya tidak di wilayah domestik, tapi lebih banyak di wilayah publik gitu. Nah kan selama ini yang kita bayangkan kan begitu. Betul. Gitu. Yang kita bayangkan begitu. Tapi menarik kalau bicara soal keadilan tentang perempuan, ya menurut saya yang tadi dikemukakan Raffi itu menarik ya. Artinya dilihat secara lebih proporsional terhadap perempuan itu. Kalau dia sadar hak-haknya, gitu ya, jadi dia harus sadar hak-haknya. Dan dia juga menyadari posisi dan peran yang dia lakukan. Gitu. Nah, cuma di dalam ruang itu dia harus diberi kebebasan, kan di situ apanya. Iya, kasih dunia. Dan dia harus dikasih dunianya lah. Dan dia nggak boleh ikut apa yang dipersepsikan orang tentang dia, apa yang dipersepsikan lingkungan tentang dia, apa yang dipersepsikan oleh mungkin agama tentang perempuan itu. Saya sendiri itu yang berdaya ya. Saya sendiri seringkali menghadapi berbagai tantangan ya. Oh ya pastilah. Ini itu berasa gitu ya. Padahal Jawa Barat itu termasuk wilayah yang maju gitu kan. Tapi ternyata tidak semaju itu kalau masalah lingkungannya. Banyak tantangan yang saya hadapi. Tetapi kan benar dan salah itu tidak akan pernah tertukar ya Bang Jerry ya. Selama saya merasa apa yang saya lakukan ini benar ya go ahead kita lakukan. Iya, dan tidak merugikan orang lain kan gitu. Betul. Oke lah, ini makin serius saja kita ini, makin sore tapi makin serius gitu ya. Gitu. Jadi kita harus berhenti di sini, Raffi, karena udah habis ya. Makin panjang gitu, itu dia juga udah sudah kasih kode bahwa kita harus selesai nih. Bendera putih. Ya, tapi terima kasih ya, Bang Yai, sudah terima kasih hadir, sudah mengundang juga. sukses selalu. Sama-sama.
dalam aktivitasnya sebagai dosen, sebagai aktivis, sebagai ibu rumah tangga banyak sekali ya. Peran perempuan ini banyak sekali. Peran ganda. Bukan cuma ganda, perannya multi kan. Ini aja itu udah 3. Ya. Kamu tadi aja udah 3 tuh. Belum semua keluar Ngurusin itu ya. kampus, ngurusin lembaga, ngurusin anak-anak gitu ya, dan seterusnya gitu. Tapi oke lah, terima kasih, sukses selalu, sampai ketemu lagi. Siap. Sobat Venus Forum, kita sudah berbincang-bincang dengan Dr. Raffi Sri Wulandari ya, Sri Wulandari, seorang perempuan hebat dari Jawa Barat. Mudah-mudahan percakapan ini memberi makna bagi kita untuk pembelajaran bersama terkait dengan isu yang kita percakapkan. Kita akan bertemu kembali dalam edisi-edisi berikutnya. Terima kasih.